Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang, namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan Tiffen. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantu
membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi, namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno Duaji justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno Duaji untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya.
Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, Otto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya, hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya, kata Otto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan TVN. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik.
Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetekan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J justru menyambut positif.
Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno 2J justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno 2J untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu Otto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya kata Otto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi.
Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talut Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan Tiffen. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah.
Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno Duaji justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno Duaji untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana.
Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu Oto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya kata Oto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Oto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Oto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian.
Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan TVN. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki,
dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno 2J justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno 2J untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016.
Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede, kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, Otto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya, kata Otto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talut Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh.
Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu, Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang, namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan Tiffen. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah cetok welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah.
Indonesia. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno 2J justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno 2J untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya.
Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, Otto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya, hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya, kata Otto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan AF yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan AF dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan TVN. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik.
Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek KPTkan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J justru menyambut positif.
Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno 2J justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno 2J untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu Oto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya kata Oto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi.
Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya, kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan, O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan, Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan TVN. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah.
Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Terbaru, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum, Eki, dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diingatkan kembali bahwa Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina bersama anak buah di Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ibtu Rudiana menangkap para terpidana berdasarkan kesaksian Aep dan Dede Riswanto. Aep dan Dede dalam kesaksiannya mengatakan melihat para terpidana mengejar, melempari Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi terbaru, Dede Riswanto justru mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengatakan semua kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 adalah tidak benar. Padahal tidak ada kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bercerita malam itu dia ditelepon Aep untuk datang ke Polres Cirebon Kota. Di sana ia bertemu Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto kemudian disuruh Aep untuk menjadi kasus tewasnya Eki dan Vina. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, kata Dede Riswanto. Dede mengatakan, ia diarahkan Aep untuk menceritakan peristiwa pelemparan, mengejar dan memepet motor Eki Vina. Sedangkan Ibtu Rudiana mengarahkan menyebut nama-nama terpidana kasus Vina. Saya pun tidak kenal nama-nama dan muda. Peristiwa itu memang tidak tahu sama sekali, kata Dede Riswanto. Vina itu kan sudah ceto welo-welo, muncul juga. Iya. Pengacara yang ngeyel, begitu itu. Wah, padahal nggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi udah bisa membela dirinya sendiri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus pembunuhan Vina. Ia menertawakan sosok pengacara yang masih membela polisi, padahal menurutnya polisi tersebut tidak perlu dibela. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa 23 Juli. Mulanya Mahfud MD membahas ide-ide terkait perubahan mekanisme perundang-undangan. Namun Mahfud menyebut biasanya ide tersebut menimbulkan kontroversi lantaran direkayasa seseorang akan ada yang membantah. Ia mengatakan biasanya sesama ahli hukum akan memberikan pernyataan yang seolah menimbulkan pertempuran opini. Lantas Mahfud MD mencontohkan seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina. Pihaknya mengomentari sosok pengacara yang muncul membela polisi dalam kasus Vina. Mantan Cawapres nomor urut 3 itu menyebut ada sosok pengacara yang tidak dimintai untuk membantu polisi. Namun pengacara tersebut tetap ngotot membela polisi dalam kasus Vina. Sembari tertawa, Mahfud mengatakan seharusnya polisi tidak perlu bantuan lantaran bisa membela dirinya sendiri. Ibtu Rudiana membantah telah mengarahkan saksi Dede saat pemeriksaan kasus Vina 8 tahun lalu. Ayah Eki bahkan melayangkan somasi terhadap Dede dan Dedi Mulyadi. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji justru menyambut positif. Sebab menurut dia, isu terkait Ibtu Rudiana ini harus segera diluruskan. Sehingga dengan adanya somasi dari Ibtu Rudiana ke Dede dan Dedi Mulyadi, kata dia, publik akan mengetahui yang sebenarnya. Susno Duaji justru berharap Ibtu Rudiana segera melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana pun diminta oleh Susno Duaji untuk bisa menunjukkan bukti. Sebab jika tak ada bukti, maka publik tidak akan percaya dengan bantahan Ibtu Rudiana. Maka dengan dilaporkannya Dede ke polisi, maka fakta yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga ia menilai memang seharusnya Dede dan Dedi Mulyadi sebaiknya tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Pitra Romadoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana.
Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina, sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana, keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu Otto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya kata Otto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Otto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Nyali Ibtu Rudiana sebagai seorang anggota polisi kini tengah diuji, pasalnya banyak pihak yang menanti keberanian Ibtu Rudiana untuk muncul di hadapan publik. Bahkan, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk segera keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Rohoni Sapulet menjelaskan, jika Ibtu Rudiana masih berstatus sebagai polisi aktif wajib mematuhi SOP internal kepolisian. Sehingga apa yang dikatakannya,
kata dia, membutuhkan izin pimpinan. Ucapan ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan O.E. Groseno soal Ibtu Rudiana terbukti, menurutnya, untuk buka kasus pembunuhan Vina kuncinya berada di Ibtu Rudiana. Sehingga, kemunculan Ibtu Rudiana tentunya banyak diharapkan publik untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tabiat buruk Eki saat bawa motor diungkap sahabatnya sendiri. Tabiat itu mirip dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Selama hidupnya, Eki rupanya dikenal memiliki nyali besar, terutama saat bawa motor. Dulunya Eki memiliki 2 motor, satu Yamaha Mio Soul dan Yamaha Xeon. Sahabat Eki, Franciscus Marbun bercerita sering nongkrong di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Selama berteman, Franciscus Marbun tak pernah mendengar Eki memiliki masalah dengan orang lain, apalagi berkelahi. Meski begitu ia mengaku bahwa nyali Eki memang besar. Nyali Eki tak terukur, kata Franciscus saat mengendarai motor. Dia pun membongkar tabiat buruk Eki saat mengendarai motor. Hal itu ia alami sendiri ketika dibonceng Eki. Hal ini searah dengan dugaan motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan di Jembatan Talu Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pasalnya sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Ibtu Rudiana tetap menyangkal kesaksian Dede Riswanto soal skenario kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana ngotot telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Dede Riswanto mengungkap bahwa kesaksiannya berdasarkan arahan dari Ibtu Rudiana. Meski begitu Ibtu Rudiana tetap menganggap apa yang dilakukannya dalam kasus Vina sebagai bentuk mencari keadilan bagi anaknya, Eki. Ibtu Rudiana akhirnya muncul setelah polemik kasus Vina Cirebon. Ayah Eki menekankan bahwa dirinya bukan menghilang. Malahan Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa sebagai Kapolsek Kapetakan. Saya sampaikan bukan menghilang. Namun karena sebagai anggota polisi yang masih aktif saya taat pada aturan dan kode etik, kata Ibtu Rudiana dikutip dari tayangan TVN. Ibtu Rudiana mengaku tetap bekerja seperti biasa meski kasus Vina Cirebon menjadi polemik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayan masyarakat sebagai Kapolsek Kapetakan. Tentunya punya tugas diembankan pada saya untuk melindungi dan melayani masyarakat, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Namun belakangan kasus Vina justru dianggap bukan sebagai tindak pembunuhan. Kesaksian dan barang bukti dalam sidang kasus Vina dianggap janggal. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat